Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Salawatullahi wa salamuhu alaihi. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuk wal 'amal alladhi yuqarribuna hubbak. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbala wa rizqan thayyiba. Bapak Ibu sekalian yang sama berbahagia, alhamdulillah, kembali kita bersyukur memuji Allah Subhanahu wa taala. Baru saja kita melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Kemudian kita lanjutkan dengan duduk santai bersama di tempat ini untuk mengikuti program ngopi, ya, ngobrol perkara iman. Masya Allah, bagus nih, bagus. Judul anunya apa namanya? Ngobrol perkara iman. Nah, ini termasuk hal yang hal yang bagus, hal yang dianjurkan. Ya, sebagaimana disebutkan dalam sebuah ungkapan, ijlis bina sa'atan nasdadu imanana. Ayo kita duduk santai sesaat untuk menambah iman kita. Jadi Bapak Ibu sekalian, iman itu perlu dirawat, perlu dijaga, ya, perlu dikembangkan. Nah, sebagaimana ya orang menjaga hartanya, menjaga sesuatu yang dia cintai, maka iman ini harus dijaga, ya, harus diperhatikan, karena iman itu bisa bertambah, bisa berkurang. Sementara keimanan ini adalah sebab utama keselamatan dunia, keselamatan akhirat. Semakin beriman semakin aman, semakin beriman semakin selamat. Mau selamat dunia, selamat akhirat, harus beriman, ya. Mau selamat di alam kubur, harus beriman. Mau selamat di mahsyar, harus dengan iman. Mau masuk surga, harus dengan iman. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannat. Dan berikanlah kabar gembira, wahai Muhammad, bagi orang-orang yang beriman, bahwa bagi mereka surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada orang yang bisa masuk surga kecuali orang beriman. Amalan-amalan soleh ingin diterima harus dasar iman. Kita baru saja salat subuh, kita lanjut dengan pengajian, ingin salat subuhnya diterima harus dengan iman. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Ya, barang siapa yang beramal saleh, laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan dia beriman, harus beriman, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, kami akan berikan kepada mereka kehidupan yang baik, dunia akhirat. Ingin berkah hidup tak, berkah keluarga tak, berkah jualan tak, apapun yang kita hadapi, ingin berkah, bahkan ingin turun berkah dari langit, Bapak Ibu sekalian, bukannya yang turun adalah azab musibah, harus beriman. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau." Sekiranya penduduk negeri itu, penduduk kampung itu, kampung apa di sini namanya Bapak Ibu?
Ya, batu tambung, banyak batunya. Masya Allah ya. Ya, barakallahu fikum ya. Masya Allah, bagus ya. Sekiranya penduduk negeri itu penduduk batu tambung, ya, betul-betul beriman, Allah syaratkan Bapak Ibu, beriman dan bertakwa. Tuh, iman, takwa. Jika penduduk negeri sudah beriman, sudah bertakwa, apa jaminan Allah? La fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Kami akan turunkan berkah dari langit dan dari bumi. Itu jaminannya Bapak Ibu, ya kan? Jadi konsepnya kalau mau aman kampunta, mau selamat, mau nyaman aman, harus beriman, harus bertakwa. Bertambah imannya, bertambah amannya, bertambah takwanya, bertambah berkahnya. Masya Allah. Karena yang menguasai langit dan bumi siapa Bapak Ibu? Allah Subhanahu wa taala. Pemilik langit dan bumi Allah Subhanahu wa taala. Allah senang jika buminya dimakmurkan dengan iman, dimakmurkan dengan takwa, dimakmurkan dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman ya, dalam Al-Qur'an, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun." Adapun orang yang beriman, nih Bapak Ibu, Allah beri kabar gembira untuk kita ini. Ada orang beriman dan tidak menodai imannya dengan syirik, dapat dua jaminan Bapak Ibu. Ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Mereka itulah orang-orang yang mendapat jaminan aman dan mereka mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Di dunia aman, di akhirat dapat hidayah masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman-Nya, alhamdulillahilladzi hadana li hadza. Segala puji bagi Allah yang telah menunjuki kita syurga ini. Jadi tidak ada orang yang bisa masuk syurga kecuali dengan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa orang yang dapat hidayah? Orang yang beriman, Bapak Ibu sekalian. Maka bagus judulnya, ngopi ngobrol perkara iman. Masya Allah, mantap nih. Dan judul kita pada pagi hari yang berkah ini, karena umat Nabi itu diberkahi di waktu paginya. Kata Nabi, umatku itu diberkahi di waktu pagi. Pagi yang dimaksud ini antara subuh ke terbitnya matahari. Masya Allah ya, ini waktu yang berkah. Kita bersama-sama mempelajari agama kita. Masya Allah. Judulnya apa? Kiat apa nih? Agar dicintai oleh Allah SWT. Masya Allah, bagus sekali. Kira-kira ibu-ibu, bapak-bapak, kalau kita cintai anak kita apain? Sayang, perhatikan, lindungi, jaga, ya kan? Kebutuhannya dipenuhi, belum minta dikasih. Ya kan? Kalau kita jaga, kurang lebih seperti itu Bapak Ibu sekalian. Kalau Allah sudah sayang kita, dia sudah semua yang punyanya. Kita akan dibimbing, ya, kita akan dijaga, dijauhkan dari siksa. Tidak mungkin kita nasi salah kalau kita disayang. Ini yang penting. Dan bagus judulnya, kiat agar dicintai oleh Allah, agar dicintai oleh Allah. Ya, karena yang pokok adalah bagaimana dicintai. Ya, bukan sekedar mencintai. Ada orang mengaku mencintai tapi tidak dicintai kan? Ada. Yang pokok bagaimana kita dicintai. Kalau sudah dicintai, berarti kita sudah pasti mencintai. Mencintai belum tentu dicintai. Tapi kalau kita sudah dicintai oleh Allah, sudah otomatis kita mencintai Allah Subhanahu wa taala. Dan orang beriman adalah orang yang mencintai Allah. Tadi kita sudah berbicara tentang iman kan? Bagaimana pentingnya iman? Bagaimana kebutuhan kita terhadap iman? Ternyata orang beriman itu mencintai Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman ya di dalam Al-Qur'an, "Walladzina amanu asyaddu hubban lillah." Adapun orang-orang yang beriman amat sangat mencintai Allah Subhanahu wa taala. Baik, sekarang kita jelaskan agar kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kalau kita ingin dicintai oleh Allah Bapak Ibu, ikuti nabinya. Satu, ikuti rasulnya. Siapa yang dimaksud di sini? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita datang salat subuh? Siapa kita ikuti? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya.
Nabi katakan apa? Man shallal bardain dakhalal jannah. Siapa yang sholat di 2 waktu dingin baginya surga. Yang mana itu 2 waktu dingin Bapak Ibu? Waktu subuh dan waktu asar. Berarti kita datang sholat subuh dalam rangka mengikuti Nabi. Kita duduk berkumpul di sini dalam rangka apa? Mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saat ini kita sedang berada di taman-taman surga. Nabi katakan, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Jika kalian melewati taman surga, singgaki. Ya. Nabi ditanya, "Ya Rasul, yang mana itu taman-taman surga?" Ya. Yang mana yang dimaksud dengan taman-taman surga? Apakah taman apa di kota itu? Taman apa? Taman Majan. Itu yang dimaksud? Bukan. Ternyata kata Nabi, taman-taman surga itu adalah hilakuz zikir. Orang-orang yang duduk berkumpul belajar agama. Jadi sekarang ini kita sedang berada di taman surga. Siapa yang kita ikuti? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, ada orang datang sama Nabi. Ya. Dia mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu bilang begini, Muhammad, ya, kami adalah orang yang mencintai Allah." Ngeseng-ngeseng jadi bahasa Mangkasar ka. Ngeseng jadi. Ngetena. Alhamdulillah. Tasar-sar ya. Mun dia gampang ke ngeseng-ngeseng bugi si Mangkasar jari ngaseng. Jangan sekalian ya. Iya. Ada sekelompok orang nabatui Nabi ta, surun Allah Ta'ala, kami mencintai Allah. Muhammad, kami mencintai Allah. Maka Nabi diam Bapak Ibu, enggak langsung jawab. Turun ayat. Bunyinya ayat itu adalah Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Jika kalian mengaku cinta sama Allah, ikuti saya. Yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Kalau kamu sudah ikuti saya, kalian sudah ikuti Rasul, kata Allah. Allah mencintai kalian dan mengampuni dosa kalian. Masya Allah. Maka dengan mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita akan dicintai oleh Allah. Mungkin ada yang bertanya, apanya yang diikuti Nabi Pak Ustaz? Pasti agamanya. Tahu? Berbicara agama berarti yang diikuti keyakinannya Nabi, akidahnya Nabi, ibadahnya Rasul, akhlaknya Nabi, muamalahnya Rasul. Asam bayang ki, ikuti caranya Nabi sholat. Karena Nabi mengatakan apa? Sallu kama ra'aitumuni usolli. Sholat kalian sebagaimana kalian melihat saya sholat. Tapi tenang kucing ini Nabi tasambayang Ustaz. Mutirami. Belajar hadisnya, belajar bagaimana tata cara salat Nabi, mulai takbir sampai salam Bapak Ibu sekalian. Itu sederhananya begitu. Dan ini tentu untuk bisa mengikuti Rasul harus belajar. Alhamdulillah. Yang kedua, agar kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala Bapak Ibu sekalian, ya, laksanakan yang sunnah setelah yang wajib. Ini yang kedua ini. Jangan meninggalkan ibadah-ibadah sunnah. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah berfirman, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ya ahabbu ilayya mimma aftaratuhu alaihi." Ya, ahabba ilayya mimma aftaratu alaihi wa la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Tidaklah hambaku mendekatkan dirinya kepada saya dengan sesuatu yang lebih aku cintai dari ibadah yang wajib. Seperti sholat subuh tadi ya. Sebentar kita akan masuk puasa Ramadan. Mungkin yang sudah sampai nisabnya hartanya keluarkan zakat. Mungkin yang sudah cukup hartanya naik haji, ya kan? Dan kewajiban-kewajiban yang lainnya. Jadi kalau mau kita dicintai sama Allah Bapak Ibu sekalian, mulai dengan apa? Melaksanakan yang wajib-wajib dulu. Ya, yang pokok-pokok dulu. Kemudian kata Allah, "Wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah." Dan senantiasa hambaku mendekatkan dirinya kepada saya
hingga aku mencintainya. Nah, ini yang kedua Bu ya. Nabi katakan, senantiasa hambaku mendekatkan dirinya kepada aku sehingga aku mencintainya dengan ibadah yang sunnah. Contohnya sholat. Ada namanya sholat-sholat sunnat. Ada namanya sholat rawatib. Bapak Ibu sekalian, ayo kita menghitung dulu. Nabi katakan siapa yang menjaga sholat rawatib 12 rakaat, di dalam riwayat yang lain 10 rakaat, dibangunkan rumah di surga. Ayo kita hitung dulu. Yang mana yang 10 rakaat itu? 2 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat setelah duhur, terus 2 rakaat setelah maghrib, terus 2 rakaat, terus 2 rakaat subuh. Kalau yang 12, 4 rakaat sebelum duhur. Ini yang namanya sholat rawatib. Muakkad. Muakkad artinya yang ditekankan. Ada yang gairu muakkad, ada. Itu juga sunnah juga. Yang mana itu gairu muakkad? 4 rakaat sebelum duhur, 4 rakaat setelah duhur, 4 rakaat sebelum asar, ada. 2 rakaat sebelum maghrib, ada Bapak Ibu. Jadi itu kan azan jangan langsung qomat. Alhamdulillah di sini sudah bagus. Ya, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shallu qabla al-maghrib." Shallu qabla al-maghrib. Summa qala fi tsalits liman syaa. Salat sunnah sebelum maghrib. Salat sunnah sebelum maghrib. Kemudian kata Nabi yang ketiganya bagi yang mau. Ya, jadi jangan langsung qomat. Nah, kalau kita menjaga ini Bapak Ibu sekalian, insyaallah kita akan mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, kalau kita ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu sekalian, hendaknya kita bersikap zuhud terhadap dunia. Ya, apa itu zuhud Pak Ustadz? Ya, zuhud itu artinya apa? Bukan berarti mengharamkan yang halal. Tapi zuhud itu artinya apa? Bapak Ibu sekalian saya hormati dan saya muliakan, kita meninggalkan sesuatu yang tidak mendatangkan manfaat di akhirat. Itu namanya zuhud. Ya, Bapak Ibu sekalian ya. Saya ulangi, zuhud artinya apa? Meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat di akhirat. Ini kalau saya kerja ini bermanfaat atau tidak? Ada seseorang datang kepada Nabi, ya Rasulullah, amalan apa yang jika saya kerja dicintai sama Allah, disuka sama Allah? Maka Nabi katakan, izhad fid dunya yuhibbakallah. Zuhudlah terhadap dunia, niscaya Allah mencintaimu. Jangan ambil kalau bukan punya tak. Ya. Jangan ambil kalau tidak halal. Ya. Jangan tempuh seluruh cara untuk menambah harta. Mau riba, mau apa, yang penting dapat banyak. Enggak. Orang zuhud itu dia tinggalkan yang tidak bermanfaat. Kalau riba bermanfaat atau tidak Bapak Ibu sekalian? Tidak. Mendatangkan bahaya, mendatangkan bala. Nabi katakan dosa riba itu ada berapa pintunya? Pintu dosanya 60 pintu dosa Bapak Ibu. Yang paling ringannya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maaf, seperti orang yang menzinahi ibu kandungnya sendiri. Paling ringannya itu. Bukan paling beratnya itu. Paling ringan nakasia riba. Tapi karela justas. Dia tonjian datang sama saya, ya, pinjamkan dulu CB. Adakah CB? Kembali ke 110, ya. Dia tonji bilang, saya tidak bilang-bilang ya Pak Ustaz. Nah, aku kasih Tommy, dia kasih kembali 110. Boleh atau tidak ibu-ibu? Bolehkah? Boleh. Ini yang tidak boleh. Ya kan? Biar suka sama suka, tapi Allah larang, jangan kedekati narusaki hartata.
Riba itu mencampur yang halal dengan yang haram seperti air putih dicampur racun, Bapak Ibu sekalian, menghilangkan berkah. Nasallallahu alaihi wasallam. Nah, maka orang yang zuhud adalah orang yang tidak mau dekati yang haram. Ya, tidak mau campuri hartanya yang halal dengan yang haram. Bapak Ibu sekalian saya hormati dan saya muliakan. Satu hari ada sahabat bertanya sama Nabi, Bapak Ibu, "Ya Rasulullah, adakah harta simpanan, investasi yang lebih baik daripada emas dan perak?" Karena sekarang ini kan lagi lomba-lomba atau berinvestasi toh. Ada investasi tanah, ada investasi emas, ya kan? Itu sudah ada di zaman Nabi. Maka tapi para sahabat itu karena mereka adalah tujuannya negeri akhirat, ya. Pertanyaannya tentang akhirat. Ya Rasulullah, adakah kira-kira ya investasi yang lebih baik daripada emas dan perak? Nabi menyebutkan bahwa investasi terbaik, harta simpanan yang lebih baik dari emas dan perak ada 3. Ada 3. Yang mana itu Pak Ustaz? 1, lisan yang selalu berzikir. 1, lisan yang selalu berzikir. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Simpanan itu. Ya, Quran mengatakan wal baqiyatus sholihat. Dan amalan-amalan yang kekal yang kita bawa masuk di dalam kubur, yang kita bawa ke mahsyar, yang menjadi jembatan masuk ke dalam surga, kalimat-kalimat yang baik yang kata Nabi ada 4 kalimat yang sangat dicintai oleh Allah. Terserah kamu dari mana kau mulai. Yang mana itu? Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Lisan yang suka berzikir, ini adalah investasi terbaik. Bahkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ucapan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar lebih baik dari apa yang disinari oleh matahari pagi. Coba ini mata lu pernah balik bahasa apa nataba? Yang asing yang nataba iya, Mangkasar nataba, Buta Jawa nataba, yang asing nataba ngasing. Ucapan ini lebih baik dari itu semua. Saya mau tanya dulu, di sini berapa harganya tanah per meter, Bapak Ibu? Di Batu Tambung. Kak Jalatom ikutain di. Siapa? 2 juta per meter. Kak Jalan, nadi. Subhanallah. Saya nama nak kekunggu yang malindritar menakam manjo. Tapi aku le bajikangan nanjo. Apa njo? Ucapan Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Jadi tahu kalau menyangkit langsung kaya menurut Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan ini kita bawa, ya, bukan tidak boleh maghrib. Jangan juga maghrib hukumnya wajib, ya. Menafkahi keluarga hukumnya wajib, ya. Tapi yang Nabi ingin jelaskan di sini, ya, harta yang banyak kan tidak dibawa mati toh. Tapi ucapan ini kita bawa, ya. Tanah di sini biar berapa luasnya? 1x2 jadi pakai, ya kan? Menghadap Allah. Tapi ucapan ini kita bawa masuk di dalam kubur. Ini maksudnya, ya, Bapak Ibu sekalian saya hormati dan saya muliakan. Kemudian yang kedua, yang termasuk harta simpanan terbaik seorang muslim adalah hati yang selalu bersyukur. Nih, maghrib ibu-ibu burat nenta 10 sabun erang, alhamdulillah. Tak kuri kan nyinta nggak pada 10 jasamu. Nu pakai kita meri warkop apa renane? Ero. Tidak. Bersyukur. Syukur itu menyempurnakan yang kurang, ya kan? Kapan kita tidak bersyukur, hati menjadi sempit. Ini yang kedua. Harta simpanan terbaik apa yang kedua, Bapak Ibu? Hati yang selalu bersyukur. Lapang hati Bapak Ibu sekalian kalau kita bersyukur. Tenang hati kita kalau kita bersyukur. Memangnya pun nak moro-moro kita tambah langsung 10 sabu jari sebilangan sabu. Tenang toh? Tenang. Tapi yang 10.000 bisa kelihatan 100.000 kalau kita bersyukur. Betul ini. Nah, sebab apa? Hanya 10 sabu, alhamdulillah, 10 sabu. Apa balik?
Amaliki Supermi. Siapa balina Supermi ya? Intermia. 1.500 tau. Amaliki bayar ruang batu. Siapa si batu kah? 2.000. 2.000 tuh 4.000 berarti 5.000. Matanginya pada sabu 5. Iya menjadi kader si amranenta. Ini kalau bersyukur kan, tapi pun nanti bersyukur apa jadi gapa? Nyo. Apa jadi gapa? Anja pun super mini bali talu kan jaring jo 5 anak kah? Toh? Amal 5 kita lu pun nanti basro. Subhanallah. Ikat ini orang injiri Allah apa ina apa dia pakai reki makna puna nomo monjokan rea napa nami nasari mi naje ni asiba misi rusiru iya kan asul tonji songo bune tonji songo kato alhamdulillah syukur Bapak Ibu sekalian dan syukur itu memanggil harta yang lain dengan izin Allah dan Allah mengatakan wala in syakartum lazidannakum kiga panjo punna syukur si sabu ajari sambal sabu pacilit tapak kaseta punna tanah syukur si bilangan sabu ajari si sabu rupiah nak anak-anak kamakaman si bilangan sabu suluk yang motor sekali jita pialo motor ka sekali lekor real family lah busumi subhanallah itu kalau tidak syukur maka tak real family pun 50 juta sabu detta teyaki. Ya, 2 yang ketiga terakhiran deh. Investasi yang ketiga adalah investasi ini yang ketiga kayaknya ada di sini orangnya insyaallah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Siapa itu? Apa itu investasi ketiga? Kalau tadi disebut apa ini? Hati, lisan. Yang ketiga ini adalah istri yang membantu suaminya untuk menjaga imannya. Semua ini ibu di sini kuliah ini masuk alhamdulillah. Pun tiap hari semua bangga nak bami tahu itu syukur gitu. Ini investasi akhirat ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, rahimallahu rajulan, semoga Allah merahmati seorang suami yang bangun di malam hari kemudian dia sholat. Lebannya apa bangun yang mana bangun mungkin sambayang nantama mi sebuah witriki mana sirah kanja ya tapi tenen orang bangun ya tembang kutui malas lagi maka kata Nabi angal lemi ne ya nampak nasa puang mata narbainin teki timbai ini teki lara itu ya sekalian Allah merahmati suami yang begini. Sebagaimana kata Nabi, rahimallahu imra'atan, semoga Allah merahmati seorang istri, ya kan, yang bangun di malam hari, lalu dia sholat. Lebannya napa bangun murat ni, napa bangun kita tanah. Tapi tenyim bangun, ngalle je ni napa na, sapuan matana. Allah merahmati istri seperti ini. Insya Allah suami istri seperti ini bersama di dunia, bersama di akhirat. Amin rabbal alamin. Ibu-ibu itu paling gampang masuk surga sebenarnya Bapak Ibu sekalian. Ya, gampang. Unero ja, ya kan? Unero ja. Apa nak anak bita? Apa pasal pun ada lagi benia boleh surga. Nak anak bita. Idza shallatil mar'atu khamsaha, nan coba ini pun ana jaga sampai 5 waktuna. Di wa shamat syahraha, berpuasa pada bulan Ramadan, wa ata'at zaujaha, mentaati suaminya. Ini mentaati suami nak kana ini battalan ni Ustaz. Sana battalan kodong tiang keangkakan sana battalan. Ya kan? Yang keempat wa hasanat farjaha, menjaga kesucian dirinya, tena nasul riwalana pun tena nak bohong tutup aurat sempurna, maka anak-anak bita akan dikatakan nanti di akhirat, masuklah kamu ke dalam surga dari pintu mana saja yang kamu mau. Apa tadi itu 4 Bu? Pertama, menjaga salat, puasa, tena jaga lata ibu-ibu, nginja, tena aja, entah bagi puasa iya bayar terkalata. Ketiga, taat sama suami. Iya luar biasa taat sama suami ini. Sampai nak Nabi sallallahu alaihi wasallam mana sementara palluki ya aparuk ki pepe ya nak nono du bini kan rie dan kok biki bapak anak bokoy rohnya bapak ya bokoy rohnya subhanallah ya
Inilah bidadari surga ini ya, yang ada di muka bumi. Ingat, wanita-wanita soleh di akhirat lebih tinggi kedudukannya daripada bidadari. Masya Allah. Yang terakhir, jaga dirita, jaga kesucian dirita. Bapak Ibu sekalian, saya kira ini yang terakhir. Di, boleh tarai, boleh. Bisa di, tambah sedikit. Terakhir. Mudah-mudahan tambah ngaseng kene. Berapa tadi masjid ini? 4 masjid. Weh, kabar gembira Bapak Ibu sekalian. Nah, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ada orang yang datang berjalan mendatangi satu kampung. Dari kampung ke kampung. Ini dari masjid ke masjid ya. Dia datangi satu kampung. Kemudian di tengah jalan dia dicegat oleh seseorang. Nakai koman. Mau ke mana? Saya mau ke kampung sebelah. Untuk apa? Nabi siaran, yo. Saya mau ziarah saudaraku. Ada urusan apa kau pergi di sana? Ada urusan bisnis kah? Bukan. Apa Pale? Kenapa kau pergi ziarah di sana? Saya datang karena saya mencintainya karena Allah. Saya datang sama temu dia, sama berkumpul dengan dia karena saya mencintainya karena Allah. Maka orang ini mengatakan, ketahui saya adalah utusan Allah, saya malaikat. Diutus menemui kamu, ketahuilah Allah mengutus saya memberi kabar bahwa Allah mencintaimu sebagaimana kau mencintai saudaramu karena Allah. Kita berkumpul di sini karena Allah. Insyaallah taala dari 7 golongan yang akan mendapatkan naungan kelak di akhirat. Ketika tidak ada naungan pada hari itu, siapa di antaranya Bapak Ibu? Wa rajulani tahabba fillah ijtama'a wa tafarraqa alaihi. 2 orang yang bertemu karena Allah, ya. Mereka bertemu dan berpisah nantinya karena Allah Subhanahu wa taala. Mereka lah orang-orang yang kelak di akhirat mendapat naungan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua nantinya masuk ke dalam golongan itu. Amin ya rabbal alamin. Coba disebut dulu dari masjid mana saja tapi Masjid Multazam. Terus Masjid Hidayatullah. Terus Ar-Rahman, Masya Allah. Siapa? Nurul Falah, Masya Allah. Semoga di akhirat kita dikumpulkan di surga, amin. Barakallahu fikum. Saya kira ini kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.